Silakan lihat surat 17 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia itu telah kemudian ditetapkan dia kemudian amal ibadahnya diikatkan seperti tetapnya ikatan kalung di lehernya. Kemudian nanti di hari kiamat itu akan dikeluarkan dalam keadaan terbuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan salat wajib kita di malam hari ini, yaitu salat Isya. Insyaallah kita akan teruskan nanti dengan salat Qiyamul Lail atau salat tarawih. Jamaah rahimakumullah. Sebelum saya nasihati kemudian semuanya, karena kita mau bikin sebuah analogi dulu. Sebuah perusahaan yang dia sukses di dalam menjalankan misinya, pasti dia adalah mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar pada dasarnya salah satu penunjangnya adalah manajemennya yang baik. Jika dia tidak ditunjang dengan manajemen yang baik, pasti berantakan. Ya. Jika urusan dunia harus ditata dengan rapi dan benar. Mana pendapatan, mana pengeluaran. Bagaimana dengan kemudian adalah manajemen akhirat? Bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah dia ada hubungannya itu dengan ibadah atau tidak? Yaitu dengan muamalah. Itu pasti Allah catat. Pasti Allah catat. Semua orang yang beriman percaya bahwa ini akan kemudian itu adalah dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Semua udah yakin itu. Ya. Sebagaimana kemudian itu firman Allah, karena Allah yang memfirmankannya bahwa semua apa yang telah kita perbuat itu dari perkataan, perbuatan, besar, kecil, berat atau ringan, semua ada. Silakan lihat surat 17 yang bawa HP, yang bawa Al-Quran, surat 17 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya. Dan setiap manusia itu telah kemudian ditetapkan dia kemudian amal ibadahnya diikatkan seperti tetapnya ikatan kalung di lehernya. Kemudian nanti di hari kiamat itu akan dikeluarkan dalam keadaan terbuka. Yang dimaksud terbuka menurut ulama mufasir, terbuka bagi siapa saja. Seseorang yang melakukan kemudian adalah kezaliman, apakah di hadapan orang yang dizaliminya atau di luar, di belakang orang dizaliminya, suatu ketika dia akan mendapatkan juga itu. Coba kita bayangkan bagaimana kengerian yang terjadi pada saat itu, yang dimana kita kalau di dunia bisa, oh bukan maksud saya begini-begini, kita bisa ngeles di dunia, di sana tidak. Seorang yang berteman, misalnya berteman akrab, suatu ketika kedua-duanya, karena setiap manusia ada kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mati. Dua-dua yang dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian salah satu daripada keduanya dia membuka, kemudian ada kitab daripada kemudian ada kawannya, ternyata dibuka. Setelah dibuka kemudian dia mengatakan, oh ternyata yang suka menjelek-jelekan saya itu kamu ya. Apa yang mau kita balas kemudian perkataan itu?
Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang catatan-catatan yang seperti itu, kemudian itu di dunia sekarang ini seakan-akan tidak bermasalah bagi kita, karena kita merasa bahwa itu yang kita catat, yang dicatat oleh para malaikat itu ada yang baik. Kita merasa bahwa itu yang baik, sehingga jangan-jangan kita dininak-bobokkan oleh syaitan, kamu masuk surga. Ini berbahaya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, di mana Allah mengabarkan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Kata orang-orang yang benar berdosa, ini kitab apa ini? Yang tidak menyisakan hal-hal yang kecil apalagi yang besar, terkecuali ada di dalamnya. Nah, dalam kerangka inilah saya memberikan peringatan. Jangan sampai kita kemudian itu adalah kita terlena dengan kehidupan ini sehingga lupa bahwa kita punya catatan. Kita punya catatan yang seyogianya catatan kita sebagaimana perusahaan yang sukses itu dah seharusnya yang paling banyak yang mana? Keuntungan, kan begitu ya? Pendapatan yang harus banyak itu. Ya, bekal kita untuk akhirat kelak itu yang banyak itu. Jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan berdoa kepada Allah, kemudian ya Allah, jadikanlah aku, kemudian itu adalah hisablah aku dengan hisaban yasira, dengan satu kemudian adalah hisab yang mudah. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah ternyata ada. Rasulullah SAW ternyata ada di situ. Hada al-ard, kata Zak al-ard. Itu tayangan. Itu tayangan saja. Jadi orang-orang yang beriman, yang dia bagus akidahnya, yang bagus amal ibadahnya, tetap saja kata para ulama, itu juga ditayangkan juga itu. Kamu tuh salah ini loh, kamu tuh salah ini loh, kamu tuh salah ini, kamu tuh salah ini, kamu salah ini. Dan semua orang tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Di dalam hadis tentang bitaqah. Hadis tentang bitaqah, kemudian di mana Rasulullah SAW kemudian itu adalah mengabarkan kepada kita, yukhlisu ar-rajulu min ummati yaumal qiyamah ala ru'usi khalaik. Di hari kiamat Allah berkenan untuk mensucikan salah seorang daripada umatku di atas dan umat-umat yang lain. Lalu kemudian digelar di situ 99 catatan amalnya. 99 catatan amalnya. Setiap catatan kullu sidrin mislu madzal basar. Setiap catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Catatan. Ya. Yang tadi berapa yang digelar? 99. Ya, satu catatannya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut. Nah, adakah di dalam catatan itu adalah kemudian malaikat yang mulia, yang pencatat itu adalah yang tidak kamu kerjakan tapi dia mencatatnya? La ya Rabb. Tidak ya Rabb. Ya. Adakah kemudian itu di dalam kemudian catatan itu yang kemudian itu juga engkau punya uzur, punya alasan? Contoh begini, contoh alasan itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, daging babi adalah haram, betul ya? Tapi ketika seseorang itu ada dia kemudian terdampar di satu pulau, tidak ada makanan selain itu, boleh nggak kita makan? Boleh. Itu uzur namanya. Uzur syar'i, boleh.
Apakah engkau punya uzur? Tidak. La ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, adakah di situ juga kemudian itu adalah kebaikan? Tidak juga. Jamaah rahimakumullah. Coba bayangkan yang pada saat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, bahwa pada saat itu setiap manusia yang belum masuk surga dicekam dengan sebuah ketakutan, di mana ketakutannya itu adalah dengan sebuah pertanyaan, aku masuk surga atau aku masuk neraka? Ya. Aku masuk surga atau masuk neraka? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan, tentu dia merasa tersiksa. Sudah, tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Itu siksa juga. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kira-kira kita ingin dihisab seperti apa tuh? Ingin dihisab sesuai dengan seperti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah tadi, atau kata Allah di dalam Al-Insyiqaq ayat 8, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun orang-orang yang akan mendapatkan itu kitabnya, catatan-catatan amalnya itu dari sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kepada kita, apakah kita ingin mendapatkan yang mudah itu? Kita ingin mendapatkan kemudian itu adalah hisab yang mudah itu. Ada satu hadis yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu kemudian bisa menghafalnya, ya, poin-poinnya, lalu kemudian mengamalkannya. Untuk apa hafal juga kalau toh kita juga tidak mengamalkan, ya? Isinya mudah. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak, sehingga hadis ini kemudian beliau menyatakan sahihul isnad, ya, isnadnya sahih, sehingga adalah hadis ini bisa dipegang, bisa diamalkan, ya. Kata Rasulullah, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 kelompok orang yang di dalamnya itu ada yang dia kemudian akan mendapatkan itu hisaban yasira, hisab perhitungan yang sangat mudah, ya. Wa adkhalahullahu al-jannata birahmatih, kemudian Allah masukkan dia itu adalah ke surga dengan rahmatnya. Ada seorang sahabat yang kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, liman ya Rasulullah, siapa nih orang-orang ini, siapa ya Rasulullah? Nah, kira-kira bapak-bapak mau nggak ada? Ada 3 kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tu'ti man haramak. Ya, sudahlah, ikhlaskanlah jika ada barang yang kemudian itu ada dirampas oleh orang lain. Tentu kalau toh yang barang yang dirampas itu adalah tidak bernilai banget, kalau toh kita perlu lawan, kan gitu kan, ya. Kalau kita perlu, tapi kadang-kadang ada orang yang meminjam, ya, tapi ketika kemudian ada tidak seberapa pinjaman itu, tidak seberapa, tapi kan kadang-kadang kalau toh bayarnya susah, ada nggak gitu ya? Nah, ada ya. Ya sudahlah, daripada itu ya udah saya ikhlaskan aja. Ingat ya, ikhlas ya, ikhlas. Bukan ikhlasnya begini. Ya sudahlah, uang cuma 1 juta, bolak-balik, udah aku ikhlaskan. Loh kok ikhlas kayak begitu? Itu bukan ikhlas, marah itu namanya. Kan begitu ya. Nah, jadi ya sudahlah, saya ikhlaskan aja. Ya nggak apa-apa, jangan difikirkan, udah beres.
Masya Allah. Ya, satu yang pertama. Jadi jika ada barang-barang, jika ada sesuatu harta kita yang kemudian adalah diambil oleh orang lain, kalau toh dia kemudian kita mampu dan juga dengan barang itu, dengan harta itu kita tidak akan menjadi miskin. Jangan-jangan ketika kita mengikhlaskannya, memberinya, udahlah berikan saja. Masya Allah, Allah akan menjadikan kita hisabai yasira. Wallahu a'lam. Hadis ini adalah kemudian sahih. Ya. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang mendolimimu. Nah, memaafkan. Kita dizalimi, tapi kita maafkan. Masya Allah. Berat apa tidak? Berat. Pantas balasannya juga kemudian itu besar. Apa? Hisabai yasira. Pantas. Seseorang yang kemudian adalah seseorang yang dia itu adalah kemudian adalah dizalimi. Kalau menurutkan hawa nafsu, maunya apa? Membalasnya. Bahkan membalasnya itu melebihi kemudian apa yang dia kemudian kena kemudian kedolimannya. Kalau toh begitu, posisinya bukan mazlum lagi, jadi zalim lagi dia. Jika seseorang itu adalah membalas, dia harus membalas setimpal dengan kemudian yang dia dianiaya. Jika dia melebihi, maka dia kemudian sudah zalim lagi dia, bukan mazlum lagi dia. Nah, tapi kebanyakan orang adalah ketika membalasnya ingin sepuas-puasnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ta'fu, memaafkan di sini adalah orang yang menzaliminya, memaafkan juga kesalahan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf dan menyuruh kepada kebaikan serta berpaling dari orang-orang yang jahil. Jamaah rahimakumullah, kata al-afu, ya, kata al-afu di sini sebagaimana kita juga lafazkan, ya, untuk memohon ampunan kepada Allah, ya, Allahumma innaka afuwun karim. Ya, kita meminta al-afu. Ya, ini kata maaf diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan permohonan maaf. Akan tetapi kata maaf di sini kemudian adalah berbeda dengan kata al-ghafur. Ya, perlu dijelaskan di sini. Al-ghafur juga rabbighfirli. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian kata al-afu itu adalah berbeda. Kata al-afu itu adalah seperti begini. Kalau al-ghafur Allah, kalau kita meminta maghfirah kepada Allah, maka Allah mengampuni, tapi Allah masih menyisakan di dalam, kemudian masih menyimpan dalam buku catatan kita. Dan Allah akan bertanya-tanya lagi nanti di hari kiamat. Tapi kalau kata al-afu, Allah memaafkan, Allah menghapus dari buku catatan kita, walaupun di dunia kita masih ingat kekeliruan itu. Tapi Allah telah menghapuskannya dari buku catatan kita. Dan kemudian adalah, dan Allah tidak akan bertanya-tanya lagi. Maksudnya di dalam surat Al-A'raf tadi, surat 7 ayat 190, khudil afwa, maafkan, dan jangan kalian ungkit-ungkit lagi sesuatu yang sudah kalian maafkan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi ya, yang kedua yang bisa kemudian kita kemudian menghantarkan kepada hisabai yasira, kemudian penghitungan yang mudah sekali, cuman tayangan saja, ya, ditayangkan saja. Ini loh kesalahan kamu itu ini, sehingga kita tahu bahwa kita salah. Dan kemudian itu adalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, dan di situ semakin kita bersyukur kepada Allah. Ya. Semakin kita mengakui kemudian semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, kita bisa masuk neraka. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan watasilu man qata'ak. Ya,
menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan talinya. Banyak orang yang kemudian ada antara adik dan kakak, kemudian itu ada putus silaturahim karena masalah-masalah kecil. Ya. Padahal menyambung tali silaturahim bisa menyebabkan itu adalah kemudian itu adalah perhitungan kita, kemudian amal ibadah kita di akhirat kelak itu ada dengan perhitungan yang mudah. Ya. Kemudian adalah sahabat tadi mengatakan, fa idza fa'altu dzalika famali ya Rasulullah. Jika aku lakukan yang tiga tersebut ya Rasulullah, lalu apa untukku? Rasulullah menjawab, antuhasaba hisaban yasira. Engkau akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Ya. Wa yudkhulukallahu al-jannata birahmati, dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian itu dan memasukkan ke surganya itu dengan rahmatnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, ya, tiga aspek itu ya, mudah sekali kita lakukan, tidak berat. Yang pertama adalah menghalalkan sesuatu yang diambil oleh orang, kalau toh itu memang juga hal-hal yang tidak bernilai besar. Kemudian memaafkan orang yang menzalimi kita, dan yang ketiga itu adalah terus menyambung tali silaturahim. Di dalam hal yang lain, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba ayyabsuta rizqahu wa yansa umurahu falyasir rahimah. Barang siapa yang suka kalau rizkinya dilapangkan, usianya ditambahkan, barokah, ya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Ya, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini ya kita mendapatkan kemudian adalah nasihat-nasihat adalah agar supaya kita mendapatkan tetap kemudian di jalan as-sunnah, lalu kemudian Allah teguhkan kita itu adalah agar supaya kita mendapatkan juga kemudian adalah perhitungan atau hisab yang mudah. Semua kembali kepada diri kita. Kita berazam, kita membulatkan tekad, pasti Allah mudahkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.